Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, dimanapun saudaraku berada. Selamat kembali kita berjumpa dalam kasih Kristus, dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini hari Kamis, tanggal 25 Februari tahun 2021. Kita patut bersyukur berada di hari ini. Semua itu karena kasih, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Alangkah indahnya bila kita sebelum memulai aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita dahului dulu dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebab manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dengan demikian, kita adalah umat yang berbahagia bila mana firman Tuhan menjadi pedoman, patokan dalam kehidupan kita menjalani kehidupan dalam dunia ini. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24 berkata, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Itulah bacaan kita di pagi hari ini sebelum kita mengawali tugas dan pekerjaan kita. Percayalah di sepanjang hari ini, bila kita awali dengan mendengarkan firman Tuhan, setiap usaha, tugas pekerjaan kita pasti dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati oleh Tuhan, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi milik Kristus. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, menjadi murid Kristus atau menjadi milik Kristus adalah orang yang telah ditebus dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Pada bacaan ini, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Galatia suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan untuk menjadi milik Kristus. Milik Kristus artinya adalah orang yang sudah berada dalam kepunyaannya Allah, dalam genggaman tangan Tuhan, yang menjadi alat Tuhan, yang menjadi muridnya, yang menjadi umatnya, dan menjadi orang yang dikasihaninya. Dengan demikian, bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, adalah merupakan hal yang membanggakan apabila kita dapat disebut menjadi milik Kristus. Namun dalam bacaan ini, untuk menjadi milik Kristus, ternyata harus menyalibkan segala keinginan daging, yaitu hal-hal yang masih melekat dalam kehidupan kita, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, hawa nafsu duniawi yang sering menonjol, yang berpotensi membawa keterpurukan dalam kehidupan kita.
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang dipilih oleh Tuhan, maka sebagai milik Kristus, sebagai kepunyaannya, kita harus tegas untuk menyalipkan segala keinginan daging yang mungkin masih melekat di dalam setiap kehidupan kita. Bila kita selama ini masih dipenuhi dengan hal-hal yang berpotensi membawa hidup kita dalam keterpurukan, lalu kemudian membuat hidup kita tidak bertumbuh, maka kita harus perlu mengevaluasi diri, kita perlu mengintrospeksi diri lagi lebih dalam, bahwa kita harus memohon kekuatan dari Tuhan, agar Tuhan memberikan anugerah dan berkat kekuatannya bagi kita, sehingga kita mampu menghadapi setiap apapun yang membuat kehidupan kita terpuruk, termasuk di dalamnya keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, jemaat yang ada di Galatia diingatkan oleh Paulus, bila menjadi milik Kristus, maka hal-hal yang ada dalam kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan sudah saatnya untuk ditanggalkan. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Bila kita selama ini masih melekat hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, mari kita tanggalkan itu, agar hidup kita berbahagia, hidup kita ada dalam berkat dan anugerah Tuhan, sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, yakinlah kita semua adalah milik Kristus, bila mana kita telah menanggalkan setiap keinginan daging yang melekat dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan, motivasi, dan semangat bagi kita, bahwa kita yakin sungguh-sungguh kita adalah milik Kristus, kepunyaan Allah, umat kesayangannya, yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk pergi menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi sesama. Sekali lagi, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan mengingatkan kami untuk kami menjadi milik Kristus, sehingga kami harus menanggalkan segala keinginan daging dengan segala hawa nafsunya, agar kehidupan kami menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih atas firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat kekasih-kekasih yang mendengar dan mengikuti program acara Renungan Harian Terpadu. Kiranya Tuhan memberkati usaha, tugas, dan pekerjaan mereka. Bila mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya menguatkan. Atau mungkin mereka sedang berada dalam keadaan sakit, di rumah dan di rumah sakit, bahkan dalam pemulihan tubuh. Engkau adalah dokter yang agung, senantiasa memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa bila mereka berada dalam pergumulan, oleh karena masalah kehidupan, karena tantangan hidup, kiranya juga Tuhan memberi penguatan, agar kehidupan mereka semakin berkualitas di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu.
Pada pagi hari ini biarlah kami senantiasa berjalan di dalam terang Tuhan, karena kami adalah milik Kristus. Ini doa syukur dan penyerahan kami kepada Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, dan berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat kita beraktivitas. Biarlah kita tetap sehat, tetap bersemangat, tetap berpikiran positif, pandang di depan, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Percayalah, dalam sedetik pun Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.